Saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Bagaimana kabar dan keadaan saudara hari-hari ini? Jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes dalam kehidupan saudara sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini. Beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat semakin mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, serta isi hati-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Lukas 15 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Sudah terkasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang ini merupakan rangkaian dengan dua kisah sebelumnya. Pada masa itu orang Farisi dan ahli Taurat heran melihat keberadaan orang-orang berdosa di sekitar Yesus yang ikut mendengarkan pengajarannya. Karena itu, Yesus menyampaikan kisah ini. Terlihat ada kontras sikap antara sang ayah dan si anak sulung dalam menyambut kembalinya si anak bungsu. Sang ayah begitu antusias, gambaran bahwa sang ayah telah mengenali si bungsu, walaupun masih jauh, seolah-olah memperlihatkan bahwa sang ayah selalu menanti-nantikan si bungsu pulang. Ia sering menengok ke jalan karena berharap si bungsu suatu saat ingat akan pulang. Maka tak heran ketika si bungsu pulang, ia berlari lalu memeluk dan mencium anaknya itu. Penantiannya terjawab. Ia tidak peduli si bungsu datang dalam keadaan compang-camping dan bukan dalam gemerlap kesuksesan di perantauan. Sang ayah tidak menolak si bungsu, meski datang dalam keadaan miskin dan memalukan. Justru sikap sang ayah yang aktif menyambut, mendorong respon pertobatan si bungsu. Dan sang ayah pun menerima serta memulihkan keadaan si bungsu. Namun bagaimana dengan sikap si sulung menyambut kepulangan adiknya? Ternyata ia marah karena ayahnya berpesta atas kepulangan orang yang sulit dia sebut sebagai adik. Saudara terkasih dalam Tuhan, biasanya kita melihat diri kita sendiri sebagai si bungsu yang mencari kesenangan, lalu jatuh ke jurang sengsara. Namun pernahkah kita menyorot diri kita sendiri sebagai si anak sulung yang merasa selalu taat dan benar? Itulah masalah orang Farisi yang disorot oleh Yesus. Mereka memandang orang lain berdosa, dan ukuran kekudusan bagi mereka adalah tidak berteman dengan pendosa. Padahal Yesus sering berada bersama orang berdosa. Konsep semacam itu dapat membuat kita tidak dapat menjangkau yang terhilang. Kita akan dijauhi oleh mereka, karena kita sendiri telah menjauhi mereka. Jika kita memahami anugerah Allah, kita akan menyambut yang terhilang seperti Allah menyambut mereka. Kita semua juga sebelumnya adalah orang berdosa. Hanya kemudian kita menerima kasih karunia Allah untuk mendapatkan pengampunan. Bukan berarti kita punya hak untuk menolak para petobat baru dan iri dengan berkat pemulihan yang mereka dapatkan. Karena sesungguhnya kita telah menerimanya.
sebagaimana perkataan sang ayah kepada si sulung. Di Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Karena itu marilah kita memiliki pikiran Kristus yang menerima setiap pendosa, seperti Dia juga telah menerima kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pengajaran yang Engkau berikan melalui perumpamaan anak yang hilang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk memiliki sikap yang benar terhadap petobat-petobat baru yang kami temui dalam perjalanan hidup kami. Ampuni kami kalau kami iri hati terhadap mereka. Kami bagaikan si anak sulung yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya kami telah terlebih dahulu menerima dan menikmati berkat pemulihan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Penuhi hidup kami dengan pikiran-pikiran Kristus, sehingga kami dapat menerima pendosa, sebagaimana Engkau yang telah terlebih dahulu menerima kami, orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, kami diberkati, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.